Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Najwa Aulia Zahra dari kelas 5A Prodi PGSD dengan NPM 2303050047. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah presentasi dari mind map tentang kesehatan anak. Nah, pada video kali ini kita akan melihat kondisi kesehatan anak dari perspektif global dan bagaimana isu-isu itu berkaitan dengan kondisi di Indonesia. Kita akan membahas 4 topik besar, di antaranya status dan tren kesehatan anak, persoalan gizi dan stunting, dampak lingkungan dan perubahan iklim, serta kesehatan mental dan perlindungan anak. Baik, di sini yang pertama, status dan tren kesehatan anak di dunia. Fokusnya nggak secara gambaran umum, kondisi kesehatan anak secara global, kemajuan dan tantangan besar yang masih akan dihadapi. Secara kondisi globalnya, angka kematian anak di bawah umur 5 tahun telah menurun sebesar 59% sejak tahun 1990 menurut WHO pada tahun 2023. Selanjutnya, secara garis besarnya, penyebab utama kematiannya ini adalah antara lain pneumonia, diare, malaria, dan komplikasi neonatal. Nah, negara dengan kematian anak yang tertinggi diperoleh dari yang pertama yaitu negara Nigeria, disusul dengan negara India, lalu disusul dengan negara Pakistan, lalu dengan negara Kongo, dan negara Ethiopia. Nah, lalu akses imunisasi juga meningkat. Lebih dari 80% anak di dunia sudah menerima imunisasi dasar. Nah, lalu apa tantangan barunya? Tantangan barunya ada penyakit non-communicable, yaitu obesitas, diabetes pada anak, dan gangguan mentalnya. Nah, selama lebih dari 3 dekade terakhir, dunia telah mencatat kemajuan besar dalam menurunkan angka kematian pada anak. Pada tahun 1990, sekitar 12,8 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal setiap tahunnya. Namun, berkat peningkatan layanan kesehatan, imunisasi, gizi, dan sanitasi, angka tersebut menurun menjadi sekitar 4,8 juta pada tahun 2023. Artinya, dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun, jutaan nyawa anak berhasil diselamatkan. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan global dalam memperluas akses ke pelayanan kesehatan ibu dan anak, memperkuat sistem imunisasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pentingnya perawatan bayi yang baru lahir. Akan tetapi, meskipun tren global menunjukkan kemajuan, tantangan besar masih ada. Sebagian besar kematian anak masih terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, terutama di wilayah sub-Sahara Afrika
dan Asia Selatan. Nah, di kawasan ini anak-anak menghadapi resiko kematian yang lebih tinggi akibat pneumonia, diare, malaria, dan komplikasi pada saat masa neonatal. Nah, penyakit-penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan intervensi sederhana seperti imunisasi, pemberian ASI eksklusif, air bersih, sanitasi yang baik, dan akses ke layanan kesehatan dasar. Namun, kesenjangan antara negara maju dan negara yang berkembang membuat sebagian besar anak belum mendapatkan atau merasakan manfaat dari kemajuan kesehatan secara merata. Misalnya, di beberapa daerah terpencil, seorang ibu masih melahirkan tanpa bantuan tenaga kesehatan yang terlatih dan bayi baru lahir tidak mendapatkan perawatan esensial. Selain penyakit menular, muncul pula tantangan baru bagi kesehatan anak, seperti gizi buruk yang kronis, dampak dari perubahan iklim, lalu serta meningkatnya beban penyakit tidak menular pada usia muda. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara kesehatan anak bukan hanya tentang bagaimana cara kita bertahan hidup, tetapi juga tentang tumbuh dan berkembang secara optimal. Kini, banyak negara dan organisasi di dunia seperti WHO dan UNICEF terus berupaya untuk mempercepat penurunan angka kematian anak dengan melalui program kesehatan terpadu, peningkatan imunisasi, serta perbaikan gizi untuk ibu dan bayi. Target besar dunia adalah memastikan setiap anak dimanapun ia dilahirkan, ia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Setiap anak berhak hidup dengan sehat. Angka dan statistik hanyalah angka. Di baliknya, ada jutaan harapan dan masa depan yang harus dijaga. Yang kedua, kita akan membahas gizi dan stunting sebagai isu global dan nasional. Secara garis besarnya, kondisi gizi anak di dunia dan kita akan membahas bagaimana Indonesia masih berjuang untuk melawan stunting. Nah, pada kondisi global atau kondisi di dunia ini, dunia menghadapi triple burden of malnutrition. Yang pertama ada kekurangan gizi seperti underweight, wasting, dan stunting. Lalu ada kekurangan mikronutrien yang isinya seperti zat besi, yodium, vitamin A. Lalu yang selanjutnya adalah kelebihan gizi atau obesitas. Nah, secara garis besarnya sekitar 148 juta anak di dunia mengalami stunting menurut UNICEF pada tahun 2023. Nah, yang selanjutnya, wilayah Asia Selatan dan Sub-Sahara Afrika menyumbang kasus terbanyak dari permasalahan gizi dan stunting ini. Bayangkan, kita sedang berbicara tentang masa depan dari sebuah bangsa. Masa depan itu tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, ekonomi, atau teknologi, tetapi juga oleh status gizi anak pada per setiap hari ini.
Karena anak yang tumbuh dengan sehat, kuat, dan cerdas adalah modal utama menuju kemajuan pada sebuah negara. Namun, di dunia saat ini menghadapi tantangan besar dalam bidang gizi yang disebut dengan triple burden of malnutrition. 3 beban gizi yang terjadi secara bersamaan di banyak negara, termasuk Indonesia. Nah, apa itu triple burden? Triple burden menggambarkan 3 masalah gizi yang muncul bersamaan, yaitu yang pertama, stunting. Anak mengalami pertumbuhan tinggi badan yang lebih pendek dari seharusnya untuk usianya. Ini bukan hanya tentang masalah fisik, tetapi juga tanda bahwa anak mengalami kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak masa kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Dampaknya sangat luas. Perkembangan otak menjadi terhambat, kemampuan belajar yang menurun, produktivitas saat dewasa menjadi rendah, bahkan risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung akan meningkat di masa depan. Yang kedua, wasting atau disebut juga kurus, yaitu berat badan anak yang terlalu rendah dibanding tinggi badannya. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kurangnya asupan makanan dalam waktu singkat atau penyakit infeksi yang berat. Wasting bisa berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Yang ketiga, overweight atau obesitas pada anak, yaitu kelebihan gizi. Seringkali akibat pola makan tinggi gula, garam, dan lemak, tetapi rendah zat gizi penting. Ini kini menjadi fenomena baru karena bahkan negara-negara yang dulu hanya menghadapi kekurangan gizi sekarang juga harus menangani kelebihan gizi di kelompok anak-anak. Jadi, triple burden ini adalah situasi ketika anak-anak kekurangan gizi, kelebihan gizi, dan menderita penyakit akibat gizi buruk. Semua terjadi dalam satu populasi. Menurut John Malnutrition Estimate atau JMA pada tahun 2024, diperkirakan sekitar 150 juta anak di bawah 5 tahun di dunia mengalami stunting dengan proporsi global sekitar 23%. Artinya, hampir 1 dari 4 anak di dunia tidak tumbuh sesuai potensinya. Di sisi lain, sekitar 45 juta anak mengalami wasting, sementara lebih dari 37 juta anak mengalami overweight. Angka ini menunjukkan bahwa masalah gizi bukan hanya milik negara miskin, melainkan tantangan global yang juga melanda negara menengah, bahkan negara maju. Nah, sekarang mari kita lihat di negara kita, yaitu Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menunjukkan kemajuan, tetapi perjuangan masih panjang. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Kebijakan Kesehatan pada tahun 2024, prevalensi stunting nasional berhasil turun dari sekitar 21,5% menjadi 19,8% pada tahun 2024. Ini adalah pencapaian penting. Tetapi angka ini masih tergolong tinggi karena target nasional jangka menengah adalah
menurunkan stunting ke bawah 14% dalam beberapa tahun mendatang. Namun, angka rata-rata nasional ini menyembunyikan ketimpangan antar wilayah. Beberapa daerah seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Sulawesi masih memiliki prevalensi stunting di atas 30%, jauh di atas rata-rata nasional. Penyebabnya kompleks, mulai dari gizi ibu hamil yang rendah, pemberian MPASI yang tidak sesuai dengan anjuran, akses air bersih dan sanitasi yang buruk, layanan kesehatan dasar yang belum merata, hingga faktor sosial ekonomi dalam pendidikan keluarga. Semua ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya persoalan tentang makanan, tetapi juga masalah struktural dan lintas sektor, yaitu kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan ekonomi masyarakat. Beberapa penyebab utama stunting di Indonesia dapat dijelaskan dalam 3 kelompok besar. Yang pertama, masalah pada ibu dan masa kehamilan. Banyak ibu hamil yang kekurangan asupan zat besi penting seperti zat besi, asam folat, dan protein. Yang kedua, pola asuh dan pemberian makanan yang kurang tepat. Misalnya, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang terlalu dini atau tidak bergizi seimbang. Yang ketiga, lingkungan yang tidak sehat, air dan sanitasi yang tercemar, kebersihan rumah yang kurang, serta infeksi berulang yang mengganggu penyerapan gizi pada anak. Nah, upaya dan program nasional yang bisa ditindaklanjuti ini ada dari pemerintah Indonesia itu telah meluncurkan berbagai program percepatan penurunan stunting yang berfokus pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Periode ini dianggap sebagai window of opportunity, jendela kesempatan emas di mana intervensi gizi akan memberi dampak maksimal bagi tumbuh kembang anak. Beberapa intervensi yang dijalankan antara lain suplementasi gizi bagi ibu hamil dan balita seperti zat besi dan vitamin A. Promosi ASI eksklusif selama 6 bulan. Pemberian makanan tambahan PMT di posyandu. Peningkatan akses air bersih dan sanitasi. Edukasi pola makan seimbang dan perilaku hidup bersih, serta program makan bergizi gratis di sekolah atau bagi ibu dan anak seperti yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah dalam skala nasional. Nah, semua program ini tidak bisa berdiri sendiri. Kunci keberhasilannya adalah kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan keluarga di tingkat rumah tangga. Menurunkan angka stunting dan menghadapi triple burden bukan tugas yang mudah, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa. Setiap anak Indonesia berhak tumbuh tinggi, sehat, dan cerdas karena dari merekalah lahir generasi emas yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan. Selanjutnya, di nomor 3, lingkungan, perubahan iklim, dan kesehatan anak. Dampak lingkungan global terhadap kesehatan anak
dan respon Indonesia terhadap krisis iklim. Dalam kondisi globalnya, WHO menyebut 1 dari 4 kematian anak di dunia disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu air tercemar, udara kotor, limbah berbahaya. Nah, anak-anak paling rentan terhadap polusi udara, meningkatkan risiko pneumonia dan asma. Perubahan iklim menyebabkan kekeringan, gagal panen, dan kekurangan air. Dan bencana alam dan migrasi paksa akibat iklim. UNICEF memperkirakan 1 miliar anak hidup di daerah berisiko tinggi akibat perubahan iklim. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang bermain di halaman rumahnya. Udara yang ia hirup, air yang ia minum, dan makanan yang ia makan, semuanya berasal dari lingkungan di sekitarnya. Tapi bagaimana jika udara itu dipenuhi dengan asap kendaraan dan polusi? Bagaimana jika air yang diminumnya tercemar limbah, atau ketika banjir dan kekeringan membuat keluarganya kesulitan mendapatkan pangan yang bergizi? Inilah kenyataan yang dihadapi jutaan anak di dunia pada saat ini. Faktor lingkungan dan perubahan iklim kini menjadi penentu utama kesehatan anak-anak, bahkan lebih besar pengaruhnya dibandingkan yang sering kita bayangkan. Fakta globalnya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, sekitar 1 dari 4 kematian anak di bawah usia 5 tahun dapat dicegah jika risiko lingkungan bisa dikurangi. Artinya, lebih dari 1,6 juta anak pada setiap tahunnya kehilangan nyawa akibat faktor yang sebenarnya dapat dicegah, seperti polusi udara, air yang tercemar, sanitasi yang buruk, dan dampak dari perubahan iklim. Nah, faktor-faktor ini tidak hanya menimbulkan penyakit akut seperti diare atau infeksi saluran pernapasan, tapi juga meninggalkan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak. Nah, mengapa anak itu lebih rentan? Nah, tubuh anak bukanlah versi kecil dari orang dewasa. Mereka lebih rentan terhadap bahaya lingkungannya. Ada 3 alasan utama mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, rasio pernapasan anak itu lebih tinggi. Anak-anak menghirup lebih banyak udara per kilogram berat badan dibanding dengan orang dewasa. Jadi, ketika udara tercemar, dosis polutan yang masuk ke tubuh mereka jauh lebih besar. Yang kedua, sistem imun yang belum matang. Daya tahan tubuh anak yang masih berkembang membuat mereka lebih mudah terserang penyakit akibat bakteri, virus, dan bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, kebutuhan nutrisi dan air yang tinggi. Dalam masa pertumbuhan, anak-anak membutuhkan asupan makanan dan air yang lebih banyak. Dan ketika sumber itu terkontaminasi, efeknya langsung terasa pada kesehatan dan perkembangan mereka. Oke, dampak lingkungan terhadap kesehatan anak. Sekarang mari kita lihat beberapa dampak nyata dari krisis lingkungan terhadap kesehatan anak.
Yang pertama, polusi udara adalah penyebab utama ISPA, infeksi saluran pernapasan akut atau dan pneumonia, dua penyakit yang menjadi pembunuh terbesar anak-anak di dunia. Anak-anak yang tinggal di ibu kota besar dengan lalu lintas yang padat atau di daerah yang sering terjadi pembakaran lahan memiliki risiko yang lebih tinggi. Nah, yang selanjutnya, air yang tercemar dan sanitasi yang buruk menyebabkan penyakit diare. Penyakit ini tampaknya sederhana, tetapi bila terjadi berulang bisa menyebabkan malnutrisi atau wasting karena tubuh anak telah kehilangan zat gizi yang penting. Perubahan iklim memperparah semua itu. Banjir menghancurkan infrastruktur air bersih dan mengganggu layanan kesehatan, sementara kekeringan mengurangi produksi pangan, menyebabkan ketahanan pangan menurun. Akibatnya, anak-anak lebih mudah mengalami gizi yang buruk. Dalam konteks di negara kita, Indonesia memiliki tantangan sebagai negara tropis dan banyak kepulauan. Sebagai negara kepulauan tropis, Indonesia termasuk wilayah yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kita sering menghadapi banjir besar, kekeringan panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta naiknya permukaan air laut. Anak-anak di wilayah pesisir, daerah pedalaman, dan komunitas miskin perkotaan adalah kelompok yang paling berdampak. Ketika bencana terjadi, mereka kehilangan akses ke layanan kesehatan, air bersih, dan makanan yang bergizi. Contohnya, banjir besar bisa menutup akses menuju ke puskesmas, menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan imunisasi atau pengobatan. Kekeringan panjang bisa membuat sawah gagal panen sehingga harga pangan naik dan keluarga sulit memberikan makanan yang bergizi. Dampaknya tidak hanya sesaat, paparan polusi dan stres lingkungan sejak dini dapat mempengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif anak dalam jangka panjang. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa anak yang sering terpapar polusi udara berisiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan belajar, hiperaktif, dan penyakit kronis ketika dewasa nanti. Nah, ada nih arah solusi dan kebijakannya. Tentu saja masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu sektor. Perlu pendekatan lintas bidang, kesehatan, lingkungan, pendidikan, dan kebijakan publik harus bergerak bersama. Beberapa langkah penting yang bisa dan sedang dilakukan di banyak negara, termasuknya Indonesia, antara lain, yang pertama, meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak di sekolah dan di rumah tangga. 2. Mengendalikan polusi udara, terutama di emisi kendaraan, industri, dan pembakaran lahan. Yang ketiga, membangun sistem peringatan dini bencana yang ramah anak dan memastikan keluarga tahu bagaimana melindungi anak saat banjir atau kekeringan. Yang keempat, mendorong intervensi kesehatan berbasis komunitas seperti posyandu tangguh bencana yang bisa tetap beroperasi di situasi darurat. Yang kelima, edukasi gaya hidup hijau sejak usia sekolah, yaitu dengan mengajarkan anak dan keluarga untuk menjaga lingkungan, mengurangi sampah, dan menanam pohon. Dengan langkah-langkah ini, kita tidak hanya melindungi anak dari penyakit hari ini, tetapi juga menciptakan generasi masa depan yang hidup di lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
Kesehatan anak tidak bisa dipisahkan dari kesehatan bumi kita. Udara yang bersih, air yang jernih, dan lingkungan yang aman adalah hak dasar setiap anak. Jika kita ingin memastikan masa depan yang kuat dan cerdas, maka melindungi anak berarti juga melindungi planet tempat mereka tumbuh. Kita lanjut ke yang nomor 4, yaitu kesehatan mental, pendidikan, dan kebijakan perlindungan pada anak. Fokusnya aspek sosial dan psikologis kesehatan anak yang kini menjadi perhatian global. WHO melaporkan 1 dari 7 anak berusia 10 sampai 19 tahun mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, dan stres. Pada pandemi COVID-19 memperburuk kondisi ini, isolasi sosial, dan ketidakpastian pada sekolah. Negara-negara maju mulai mengintegrasikan mental health education dalam kurikulum di sekolah. Anak di daerah konflik menghadapi trauma berat, kekerasan, dan kehilangan akses pendidikan. Kesehatan anak bukan hanya soal tubuh yang kuat dan bebas dari penyakit. Lebih dari itu, kesehatan mental adalah fondasi bagi anak untuk belajar, berinteraksi, dan berkembang menjadi pribadi yang utuh. Anak yang sehat secara mentalnya memiliki rasa percaya diri, kemampuan mengelola emosinya, dan keterampilan sosial yang baik. Sebaliknya, gangguan mental yang tidak dikenali sejak dini dapat berdampak pada pendidikannya, kehidupan sosialnya, hingga masa depan anak tersebut. Dari gambaran globalnya, menurut data WHO dan UNICEF, sekitar 1 dari 7 remaja di dunia pada usia 10 hingga 19 tahun telah mengalami gangguan mental. Ini berarti ratusan juta anak dan remaja hidup dengan kondisi seperti depresi, kecemasan, gangguan perilaku, atau trauma emosional. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, gangguan mental kini telah menjadi salah satu penyumbang terbesar beban penyakit pada remaja secara global. Dalam kelompok usia 15 hingga 29 tahun, bunuh diri atau suicidal behavior bahkan tercatat sebagai salah satu penyebab utama dari kematian di berbagai negara. Pasca pandemi COVID-19, situasi ini semakin memburuk. Anak-anak dan remaja di seluruh dunia mengalami isolasi sosial, stres keluarga, keterlambatan pembelajaran, serta rasa cemas akibat ketidakpastian di masa depan. Banyak dari mereka kehilangan ruang bermain, dukungan teman sebaya, bahkan akses terhadap guru atau konselor yang biasanya membantu mereka mengatasi stres. Lalu, mengapa kesehatan mental anak itu penting? Kesehatan mental anak menentukan bagaimana cara mereka belajar, berpikir, dan membangun hubungan sosial. Anak yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik akan kesulitan berkonsentrasi di sekolah, mudah menarik diri, dan beresiko mengalami penurunan prestasi akademik. Beberapa jenis gangguan mental umum terjadi pada anak dan remaja, antara lain depresi yang ditandai dengan rasa sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat, dan kelelahan emosional. Gangguan kecemasan,
seperti rasa takut berlebihan, panik, atau khawatir yang terus-menerus, gangguan perilaku, dan perhatian. Misalnya, anak menjadi agresif, sulit mematuhi aturan, atau menunjukkan perilaku yang impulsif. Selanjutnya ada trauma psikologis, terutama pada anak yang pernah mengalami kekerasan, bencana alam, atau konflik sosial. Semua kondisi ini seringkali terlihat dari luar, sehingga memerlukan kepekaan dari orang tua. Semua kondisi ini itu seringkali tidak terlihat dari luar, sehingga memerlukan kepekaan dari orang tua, guru, dan tenaga kesehatan untuk mengenalinya. Terdapat banyak sekali hal yang meningkatkan resiko gangguan mental pada anak, antara lain yang pertama stres dalam keluarga seperti kemiskinan, pengangguran, atau konflik orang tua. Yang kedua, kekerasan fisik dan emosional baik di rumah maupun di sekolah. Lalu bullying dan tekanan sosial yang semakin diperparah dengan paparan media sosial tanpa pengawasan. Yang keempat, beban akademik yang berlebihan ditambah kurangnya waktu istirahat dan tidur. Yang kelima, gizi yang buruk dan kurangnya aktivitas fisik yang juga mempengaruhi fungsi otak dan emosi. Ketika faktor-faktor ini menumpuk, anak bisa merasa terisolasi, kehilangan motivasinya, dan dalam kasus ekstrim bisa muncul keinginan untuk menyakiti diri atau bahkan bunuh diri. Di situasi pada negara kita di Indonesia, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental anak dan remaja mulai meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah bersama organisasi non-pemerintah telah mendorong berbagai program seperti sekolah ramah anak dan integrasi layanan kesehatan mental di sekolah-sekolah. Nah, program ini mencakup apa saja? Yaitu pelatihan guru untuk mendeteksi dini tanda-tanda stres dan depresi pada siswa. Lalu, pemberian layanan konseling secara kelompok atau individu. Lalu kolaborasi dengan puskesmas dan psikolog klinis serta melakukan kampanye anti-bullying dan pembentukan lingkungan belajar yang suportif. Namun, tantangan terbesar masih ada pada keterbatasan tenaga profesional. Jumlah psikolog anak dan psikiater remaja di Indonesia masih jauh dari ideal untuk melayani populasi usia sekolah yang begitu besar. Selain itu, akses layanan di daerah pedesaan dan yang terpencil juga masih terbatas, sehingga banyak kasus yang tidak terdeteksi atau tidak mendapatkan perawatan yang layak. Nah, menurut berbagai laporan kebijakan pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kesehatan primer untuk penanganan dasar masalah psikososial menjadi salah satu langkah yang penting untuk menjembatani kekurangan tenaga spesialis. Selain itu, kolaborasi dengan LSM dan komunitas juga memperluas jangkauan dukungan seperti kegiatan promosi kesehatan mental di sekolah dan kampanye kesadaran publik. Nah, untuk memperkuat kesehatan mental anak dan remaja dibutuhkan upaya yang komprehensif.
Nah, ini adalah arah solusinya dan kebijakannya. Yang pertama, pendidikan kesehatan mental sejak dini di sekolah agar anak mampu memahami dan mengelola emosinya. Yang kedua, pelatihan guru dan orang tua agar bisa menjadi penyaring pertama ketika anak menunjukkan tanda stres atau depresi. Yang ketiga, penyediaan layanan konseling yang mudah diakses dan tidak menstigma, baik di sekolah maupun di fasilitas kesehatan. Yang keempat, kampanye nasional melawan bullying dan kekerasan terhadap anak, serta pengawasan penggunaan media digital. Yang kelima, peningkatan jumlah tenaga profesional dan penguatan sistem rujukan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan strategi ini, kesehatan mental bukan lagi isu yang diabaikan, tetapi menjadi bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Kesehatan mental anak adalah cermin kesejahteraan bangsa. Anak yang bahagia, percaya diri, dan didukung oleh lingkungan yang aman akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan berdaya. Jadi, ketika kita berbicara tentang masa depan pendidikan dan pembangunan, jangan hanya fokus pada nilai akademik atau fisik semata. Kita juga harus memastikan bahwa setiap anak merasa aman, diterima, dan dicintai, baik di rumahnya, di sekolahnya, maupun di masyarakat. Karena dari hati yang tenang dan pikiran yang sehat, lahirlah generasi Indonesia yang kuat dan berempati. Baik, sudah saya presentasikan dari terkait kesehatan anak secara perspektif global dan di negara kita sendiri bagaimana. Seperti itu, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Saya akhiri presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.